Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai legasi sistem manajemen. Masih diambil materi ini dari buku Software Engineering dari Ian Sommerville, dan ini merupakan materi rekayasa ulang sistem pertemuan ke-9. Adapun yang akan dipelajari di materi hari ini itu adalah yang pertama, materi pertama adalah legasi sistem. Yang pertama adalah review legasi sistem dan juga opsi strategi untuk evolusi sistem. Kemudian yang kedua masih mengenai legasi sistem tapi tentang penilaiannya, ya. Jadi nanti bagaimana kita menilai suatu legasi sistem, gitu ya. Yang pertama dilihat stakeholder-nya. Stakeholder sebagai pemilik experience, pengalaman, pemilik suara kita perlu dengarkan nanti ya. Terus kemudian penilaian business value suatu sistem, ya, dan kemudian penilaian kualitas teknis suatu sistem itu sebagai pertimbangan bagaimana kita akan melakukan evolusi terhadap suatu legacy system, ya. Nah, kita akan langsung masuk di sub pembahasan yang pertama, ya, mengenai legacy system review. Nah, memang saat ini banyak perangkat lunak itu yang sudah dikembangkan dengan rekayasa perangkat lunak modern ya, seperti menggunakan model incremental atau juga komponen based software engineering gitu ya. Di mana pendekatan tersebut itu memang sudah dari awal direncanakan development dan evolusinya itu sudah terintegrasi gitu ya. Tapi tetap saja masih ada legacy sistem yang merupakan sistem bisnis penting. Ya, kita tahu legacy sistem itu bisa ditemui di mana saja gitu ya, karena ada ya sistem yang memang sangat lampau gitu ya, yang masih tetap dipakai. Nah, sistem semacam ini yang harus diperluas ya, disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang sekarang gitu ya. Oke. Nah, pada sistem atau legasi sistem yang dimiliki perusahaan itu umumnya perusahaan itu punya paling tidak portofolio dari sistem yang dimiliki tersebut. Jadi paling nggak dokumentasi ataupun tutorial penggunaan gitu ya, yang kita bisa baca supaya kita bisa tahu oh sistem itu jalannya begini loh gitu ya. Dan juga organisasi yang bagus itu biasanya punya anggaran pemeliharaan, anggaran maintenance-nya. Itu kita bisa akses atau kita bisa dapatkan. Ya. Kemudian mereka harus memutuskan bagaimana mendapatkan ROI. Pastinya untuk memelihara satu sistem atau mendevelop sistem yang baru itu pertimbangan dana yang dikeluarkan itu harus tahu kapan return of investment-nya. Ya, itu wajar dalam praktek bisnis gitu ya. Nah, sehubungan dengan ROI tersebut dengan harus adanya atau ROI-nya sependek mungkin gitu ya, return of investment-nya sependek mungkin. Ini ada beberapa organisasi yang bisa dipertimbangkan, beberapa strategi yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama, legasi sistem itu ditinggalkan sepenuhnya, itu nanti tergantung kondisi ya. Jadi ke beberapa strategi ini nanti tergantung kondisinya. Yang pertama ya tinggalkan sistem sepenuhnya. Sistem sudah dibuang, nggak dipakai lagi. Yang kedua, sistem dibiarkan, maintenance dilanjutkan. Kemudian sistem di re-engineer, maintainability-nya biar meningkat. Gitu ya. Kemudian sistem diganti ya, semua atau sebagian dengan sistem yang baru. Ya, itu tergantung nanti dari beberapa kondisi. Nah, kita akan bahas strategi, opsi-opsi strategi apa saja yang kita bisa lakukan dalam proses evolusi suatu sistem. Yang pertama tadi ada tinggalkan sistem sepenuhnya, ya dibuang saja, tidak dipakai sistemnya ya. Opsi ini harus dipilih atau bisa dipilih ketika sistem tidak memberikan kontribusi efektif
umumnya terjadi ketika proses bisnis sudah berubah ya sejak sistem diinstal dan tidak lagi bergantung. Nah, jadi aktivitas bisnisnya itu sudah nggak terlalu bergantung ke sistem. Ada enggaknya sistem itu sudah nggak ngaruh. Tidak ada sistem pun proses bisnisnya tetap bisa berjalan. Nah, itu sarannya adalah meninggalkan sistem sepenuhnya. Sudah nggak usah dipakai lagi. Oh, toh juga dengan aktivitas ataupun produk yang lain kita bisa tetap jalankan bisnis. Ya sudah nggak usah dipakai lagi, gitu ya. Dan tidak ada penggantinya. Maksudnya tidak di-replace, gitu ya. Kemudian biarkan sistem melanjutkan dengan pemeliharaan rutin. Ini kondisi ketika sistem masih perlu atau masih diperlukan, ya, dan dia kondisinya cukup stabil. Ya. Kemudian permintaan perubahannya dari stakeholder itu relatif sedikit. Jadi tetap bisa dipakai sebenarnya dia. Kualitasnya juga tetap oke, tidak butuh maintenance yang terlalu mahal, gitu ya. Nah, itu lakukan apa? Biarkan saja sistem tetap dipakai, tapi lanjutkan dengan pemeliharaan rutin yang biasanya dilakukan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, re-engineer sistem untuk tujuannya meningkatkan maintainability. Opsi ini harus dipilih ketika kualitas sistem telah terdegradasi, kualitasnya sudah menurun. Ya. Jadi proses ini juga bisa jadi bentuknya adalah mengembangkan interface. Interface itu jembatan atau antarmuka ya, antara sistem legacy atau sistem yang asli itu nanti dikasih jembatan gitu ya supaya dia bisa diakses atau bisa dioperasikan ke sistem yang baru. Ya, baik itu datanya gitu ya atau ya biasanya datanya ya memang yang di porting ke sistem yang baru. Oke. Kemudian ya untuk yang nomor 3 ini itu juga nantinya ada pertimbangan bisnis juga ya. Nah ini kita sekarang melihat dari pertimbangan teknisnya misalkan sistemnya kualitasnya telah terdegradasi, gitu ya. Maka re-engineer sistemnya sebagai opsinya. Kemudian mengganti semua atau sebagian sistem dengan yang baru. Nah ini ketika apa? Misalkan hardware-nya sudah nggak bisa dipakai, gitu ya. Hardware-nya dengan update yang dilakukan vendor terhadap sistem yang kita miliki, misalkan itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah itu sudah harusnya ya diganti sebagian atau beberapa komponen sistem yang tidak berfungsi tersebut, gitu ya. Nah, sebentar. Atau ketika sistem off the shelf memungkinkan pengembangan sistem baru dengan biaya reasonable. Sistem off the shelf ini sistem ini ya, kalau dulu kita pernah tahu sistem COTS ya, kalau di RPL gitu ya, di mata kuliah RPL, commercial off the shelf, sistem yang vendor itu mengeluarkan secara publik dijual bebas atau lisensinya itu di memang ditawarkan gitu ya. Jadi dia membuat produk dulu, produk secara general, terus kemudian nanti perusahaan-perusahaan mau membeli ke vendor tersebut. Contoh ya, contoh aplikasi-aplikasi COTS tadi, commercial off the shelf tadi, itu ya seperti produk-produk dari Microsoft gitu ya, ada lisensinya dan seterusnya. Nah, ketika produk tersebut ini memungkinkan perusahaan itu bisa tinggal pakai itu saja, maka aktivitas bisnisnya bisa berjalan, ya sudah diganti saja sebagian ya, atau seluruhnya itu dengan aplikasi COTS tersebut, ya. Ya karena kendalanya tadi perangkat kerasnya sudah nggak bisa berguna, ya ada kendala yang krusial di situ, gitu ya. Oke.
legacy system assessment, jadi penilaian legacy system. Ketika Anda menilai legacy system, Anda harus mulai dari perspektif bisnis dan perspektif teknis. Jadi ada bisnis, ada teknis. Dari bisnis, Anda harus memutuskan apakah bisnis benar membutuhkan sistem atau tidak. Kalau dari teknis, ini apakah ya kualitas software pendukung atau sistem pendukung itu masih baik atau tidak, gitu ya. Oke. Misalkan asumsikan bahwa organisasi memiliki 10 legacy system. Jadi sebuah organisasi itu nggak hanya satu legacy system saja. Jadi bisa juga lebih dari satu ya. Di sini kasusnya 10. Dari 10 tersebut Anda harus menilai mana atau bagaimana kualitas bisnis dan juga kualitas teknis dari masing-masing sistem tersebut. Ya. Anda bisa pakai bagan ataupun gambar atau pemetaan gitu ya untuk mengetahui posisi masing-masingnya itu di mana ya. Ya, ini ditunjukkan pada gambar 1. Nah, seperti ini gambar 1 ya. Jadi di gambar 1 ini membagi penilaian legacy system menjadi 4 kuadran ya. Kalau kita tahu kuadran sistem quality dan business value. Ke 10 sistem tersebut itu dibagi menjadi yang sistem quality-nya low dan sistem quality-nya high ya. Jadi yang di bagian kiri sini sistem quality-nya low ya, jadi terbagi menjadi 2, sistemnya quality low itu di sini. Yang di sebelah kanan itu sistem quality-nya high. Nah, ini juga terbagi juga menjadi business value. Yang business value-nya low itu yang di sebelah kiri ini. Di sebelah bawah. Yang business value-nya high itu di sebelah atas. Jadi di sini bisa dilihat ya, mana yang high business value dan low quality itu berarti di posisi di sini. Mana yang low business value dan high quality itu berarti di posisi di sini. Dari gambar tersebut, ini bisa dilihat ya, ada 4 kelompok sistem. Sistem yang low quality, low business value, low quality, high business value, high quality, low business value, dan high quality, high business value. Nah, masing-masing jenis sistem, misalkan kalau yang 1, 2, 3, sistem dari 10 tadi ya, sistem 1, 2, 3 itu low business value, low quality. Untuk masing-masing ini itu punya perlakuan sendiri-sendiri atau punya penilaian sendiri-sendiri. Nah, kita akan masuk ke masing-masing kuadran ya. Kalau sistem yang di kuadran tertentu itu nanti penerapannya bagaimana gitu ya. Low quality, low business value. Di sini masih berdasarkan gambar sebelumnya tadi ya. Sistem yang kualitasnya rendah, business value-nya rendah. Membiarkan sistem tetap beroperasi akan sangat mahal dan return rate-nya kecil. Gitu ya. Sistem ini perlunya ditinggalkan. Ya, kualitasnya rendah, business value-nya nggak ada, itu ya ditinggalkan saja. Gitu ya. Kemudian sistem yang low quality, high business value. Sistemnya ini kualitasnya rendah, tapi return to bisnisnya itu tinggi. Dia kontribusinya tinggi ke bisnis dan nggak bisa ditinggalkan. Nah, terus bagaimana? Ya. Nah, tapi di sini tetap perhatiannya di low quality, kualitasnya rendah. Ya, di sini kalau disebut kualitas rendah, kualitas tinggi itu maintainability ya. Jadi kalau kualitasnya rendah itu maintainability-nya mahal, membutuhkan resource yang banyak. Nah, sistem dengan kuadran seperti ini itu perlu di re-engineer untuk meningkatkan kualitas. Jadi karena nggak mungkin ditinggalkan ya sistemnya harus di re-engineer. Ya. Mereka juga dapat diganti jika sistem CLTS atau off the shelf yang cocok telah tersedia. Jika ada vendor yang menyediakan solusi untuk sistem tersebut dan solusi tersebut cost-nya reasonable ya, bisa ditinggalkan saja diganti dengan sistem
off the shelf tersebut. Kemudian sistem yang high quality, low business value, kualitasnya tinggi, tapi business value-nya, return-nya nggak ada, ya. Jadi maintainability-nya sangat mahal, business value-nya juga tidak terlalu ada. Sistem tidak berkontribusi banyak ke bisnis dan maintainability-nya mahal, ya. Mengganti juga nggak manfaat, ya. Nah, maintenance system normal dapat dilanjutkan, ya, jika tidak mahal dan berat keras penunjang tetap bisa digunakan. Ya, jadi sistem-sistem seperti ini maintainability-nya sangat murah gitu ya, tapi business value-nya nggak ada atau malah kecil gitu ya, itu ya tetap boleh dipakai, ya boleh dipakai asalkan nanti maintainability-nya nggak jadi mahal. Nah, kalau maintainability-nya mahal ya sistemnya dihapus saja, ditinggalkan, ya. Kemudian high quality, high business value. Kualitas tinggi, business value tinggi. Nah, ini sistem harus tetap beroperasi. Gitu ya, bagaimanapun kita perlu memanage-nya gitu ya. Kualitas tinggi berarti maintainability-nya cost-nya rendah gitu ya. Berarti tidak perlu investasi ya dalam transformasi atau penggantian sistem, itu sudah dipakai saja dengan mempertahankan maintenance normal yang dilakukan, ya. Oke, itu tadi beberapa ini ya, contoh ya ketika ada sistem dengan kuadran tertentu itu bagaimana penerapannya, ya. Kemudian pelibatan stakeholder dalam assessment ini juga penting, karena stakeholder itu merupakan orang yang berpengalaman, orang yang punya suara, orang yang suaranya harus kita dengarkan gitu ya dalam suatu sistem. Ya. Stakeholder itu bisa siapa? Stakeholder itu bisa jajaran direksi institusinya atau malah juga end user-nya, penggunanya. Jadi beda ya antara stakeholder itu bukan hanya pemilik saja ya, atau bukan jajaran saja, jajaran pejabat saja. End user pun juga stakeholder dia. Jadi karyawan yang memakai aplikasi mungkin, ya, itu juga stakeholder juga, ya. Nah, yang perlu kita tanyakan ke stakeholder tersebut apa? Yang pertama tentang penggunaan sistem, ya seputar penggunaan sistem. Kemudian bisnis proses, apakah masih diproses atau tidak, bisnis proses yang mana saja yang disupport oleh sistem tersebut gitu ya. Terus kemudian dependability system, jadi penunjang dari sistem itu apa saja. Terus kemudian output-nya si sistem. Ya, kita akan masuk ke pertanyaan terkait use of the system, ya, seputar kegunaan sistem. Ya. Jika kita menemukan sistem itu cuma dipakai sesekali saja atau yang pakai itu cuma orang yang sedikit, ini mungkin sistem tersebut terindikasi nilai bisnisnya rendah, ya. Si legacy system itu bisa jadi telah dirubah atau punya alternatif sistem lain gitu ya. Kenapa kok bisa sistem seperti itu di suatu institusi kok jarang dipakai? Itu kan berarti kita perkirakan ada sistem yang lain yang bisa menghandle aktivitasnya gitu ya, aktivitas utamanya. Nah, terus kemudian terkait bisnis proses apa saja yang masih disupport oleh sistem itu ya. Nah, ketika suatu sistem itu diperkenalkan untuk mengeksploitasi proses bisnis gitu ya, untuk mengeluarkan potensi-potensi gitu ya dari suatu bisnis proses sehingga bisa semakin efektif gitu ya. Ini semakin lama ya lingkungannya nanti akan semakin berubah ya, karena sistem-sistem yang diterapkan untuk proses bisnis itu sangat rentan perlu perubahan
karena proses bisnis itu juga perubahannya cepat, gitu ya, sehingga sistem bisa atau perlu mengikuti. Nah, ya, sistem bisa jadi dianggap punya nilai bisnis rendah, ya, karena masih menerapkan atau masih berpatok pada proses bisnis yang tidak efisien, gitu ya. Jadi sistem itu ya memang dinilai perlu ya untuk diubah karena proses bisnis yang disupport itu sudah proses bisnis yang tidak efisien, gitu ya. Oke, kemudian dependability dari sistem. Jika sistem tidak bisa diandalkan atau tidak reliable ya, sehingga bisa mempengaruhi pelanggan atau orang yang tugasnya itu di bagian lain tapi harus meninggalkan tugasnya untuk memperbaiki reliabilitas atau sistem tersebut, gitu ya. Ini sistem bernilai bisnis rendah, gitu ya. Nah, kemudian mengenai output. Output ini jika bisnis sangat bergantung pada suatu sistem, jadi outputnya suatu aplikasi itu sistem itu nggak bisa jalan tanpa output yang dihasilkan oleh aplikasi tersebut. Ya berarti nilai bisnisnya sistem tersebut tinggi. Ya. Sebaliknya, kalau output tersebut itu nggak dihasilkan dari sistem yang dimaksud atau sistem legacy tersebut, tapi dihasilkan dengan cara lain, gitu ya, itu nilai bisnisnya mungkin rendah. Atau juga output sistem ini jarang digunakan. Ya, jadi sistem memang punya output, tapi dia nggak terlalu kepake di bisnis. Itu berarti nilai bisnisnya mungkin rendah, gitu ya. Nah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang perlu digali, gitu ya, dari stakeholder suatu institusi. Ya, contoh kita akan lihat skenario pendek, gitu ya, bagaimana menilai suatu bisnis value dari sistem. Contoh, suatu perusahaan ini menyediakan sistem pemesanan yang bisa dipakai oleh staf untuk mengatur perjalanan. Ya. Mereka dapat memesan dengan agen perjalanan yang disetujui. Jadi dia menyediakan aplikasi pemesanan, dia semacam buka ini ya kesempatan untuk vendor-vendor perjalanan itu untuk bekerja sama dengan dia, sehingga ketika nanti ada customer memesan ke aplikasinya dia, ya, itu nanti dia bisa perusahaan ini bisa membagi-bagi, gitu ya, mendistribusikan pesanan tersebut ke vendor-vendor perjalanan yang telah disetujui atau telah bekerja sama tentunya, gitu ya. Nah, tiket itu kemudian akan dikirimkan ke vendor tersebut dan juga invoice ataupun biaya nanti ditagih ya ketika tiket tersebut sudah memang didistribusikan ke customer dan dana sudah ditransfer, gitu ya. Nah, business value assessment itu bisa menemukan kalau misalkan contoh kasusnya, oh ternyata pengunjung itu atau customer itu nggak langsung pesan ke kita, tapi pesannya ke vendornya. Jadi vendornya ternyata bikin website sendiri, gitu ya, bikin website sendiri, customer apa istilahnya dirangkul sendiri tanpa sepengetahuan perusahaan awal tersebut, gitu ya. Nah, sistem yang seperti ini itu dapat digunakan, masih bisa dipakai, tapi nggak ada gunanya atau artinya bisnis value-nya rendah sistem-sistem yang model seperti ini. Ya, itu adalah contoh sistem yang bisnis value-nya rendah. Karena apa? Karena fungsi yang sama tersedia dari sistem eksternal. Sistem maksudnya dari vendor juga sudah punya sistem pemesanan sendiri. Gitu ya. Ini sistem yang contoh bisnis value-nya rendah. Oke. Kemudian ada contoh perusahaan yang kedua. Perusahaan telah mengembangkan sistem untuk melacak pesanan yang telah dilakukan oleh customer. Sehingga dari data pesanan tersebut
sistem tersebut secara otomatis mengirimkan pengingat ataupun penawaran yang menarik ya, seputar atau berdasarkan dari pesanan customer tersebut, ya, sehingga sistem tersebut bisa meningkatkan repeat order dari pelanggan, ya, dan pelanggan juga puas karena merasa ketika pelanggan butuh kok perusahaan itu bisa pas menyediakan penawarannya, gitu ya. Jadi pelanggan juga puas. Tentu saja dengan kadar yang wajar ya, tidak spamming penawaran ya, seperti yang kita temui saat ini. Dengan kadar yang pas itu bisa jadi pelanggan memang sangat terbantu gitu ya. Ketika dia butuh misalkan pada waktu-waktu tertentu ya dia tinggal pesan saja gitu ya. Kemudian ya output seperti ini, output sistem itu penting bagi bisnis. Outputnya apa tadi? Outputnya prediksi ataupun penawaran otomatis tadi ya, output dari perusahaan. Ini penting karena dia bisa menentukan, bisa meningkatkan repeat order sehingga dia punya nilai bisnis yang tinggi. Ya. Nah, kemudian untuk menilai sistem dari perspektif teknis, tadi kan sudah dari perspektif bisnis ya. Dari perspektif teknis, ini ada juga mempertimbangkan lingkungan dari operasi. Lingkungan operasi ini bisa kita sebut sebagai faktor eksternal dari teknis sistem gitu ya. Jadi lingkungannya itu seperti apa, faktor eksternalnya seperti apa. Ya, jadi ada faktor eksternal yang perlu kita gali atau kita tanyakan gitu ya dalam wawancara atau dalam dokumentasi yang kita bisa dapat gitu ya. Apa saja sih faktor eksternalnya? Yang pertama supplier stability. Apakah pemasok dalam hal ini ya pemasok hardware, pemasok software ya itu masih ada. Karena apa? Karena kalau tiba-tiba ternyata sudah nggak ada lagi, nah kita mau melanjutkan dengan hardware atau software tersebut susah nantinya, ya untuk keberlangsungan sistem tersebut akan susah. Kemudian failure rate, apakah tingkat kegagalannya tinggi? Apakah memungkinkan ada crash force restart atau sistem force restart? Kemudian age, seberapa lama? Karena semakin semakin berumur ya, semakin usang sistem tersebut. Kemudian performance-nya, apakah kinerjanya memang sudah seperti yang diinginkan. Kemudian support requirement. Ya, support ini bisa juga kalau dari aplikasi berbayar gitu ya, itu kan biasanya ada juga support tinggi. Ataupun kalau yang dari aplikasi yang free ataupun bahkan open source itu biasanya supportnya juga dari grup gitu ya. Apakah ada ya supportnya? Kemudian maintenance cost. Maintenance cost itu seberapa tinggi biaya maintenance-nya. Contoh untuk lisensinya apakah masih reasonable, apakah masih terjangkau ya di anggaran ya. Kemudian interoperability. Apakah ada masalah bridging atau porting ke sistem yang lain? Karena sistem itu terkadang membutuhkan sistem yang lain itu hanya untuk mengambil beberapa bagian gitu ya. Jadi sistem yang lain dibuat, tapi beberapa data, beberapa bagian itu ngambil dari sistem yang lama. Nah, apakah ada masalah dengan misalkan teknologi yang dipakai di legacy system itu apakah nanti tetap bisa porting ke sistem yang lain gitu ya. Apakah kalau sampai nggak bisa ya kita perlu pertimbangkan. Ini nanti kalau suatu saat butuh sistem yang lain untuk ngambil datanya bagaimana ini ya. Terus kemudian contoh yang lain, dapatkah compiler digunakan dengan versi sistem operasi sekarang? Apakah perlu emulator perangkat keras? Kalau sudah perangkat keras perlu emulator,
yang semula misalkan nggak perlu, tapi ada dari update itu perangkat kerasnya perlu emulator, ya sudah, itu berarti tanda-tanda besar ya, itu sistemnya perlu disesuaikan. Oke, kemudian assessing ya, technical quality ya, jadi kualitas teknis dari sistem. Ada beberapa faktor juga ya untuk menilai technical quality. Jadi kalau yang environment sebelumnya tadi itu aspek eksternal, kalau yang technical quality ini kita bisa sebut aspek internalnya sistem itu sendiri, ya. Nah, ada beberapa data yang perlu kita ketahui ya dari internalnya di sistem itu sendiri ya untuk menilai aspek teknisnya, kualitas teknisnya. Yang pertama jumlah permintaan perubahan sistem. Jadi biasanya change request itu kan di data ya. Kapan yang meminta siapa itu di data. Nah, kita bisa tahu change request-nya itu berapa ya sampai saat ini. Kemudian jumlah antarmuka pengguna, seberapa kompleks, seberapa banyak ya antarmuka yang bisa dipakai oleh pengguna. Itu juga semakin banyak itu linear dengan nanti semakin besar pula kemungkinan permintaan perubahannya. Ya. Kemudian volume data yang digunakan oleh sistem, seberapa besar volume yang mengalir, maksudnya data yang mengalir dari satu bagian ke bagian yang lain dalam sistem. Ya. Nah, terus kemudian lebih lengkapnya ya faktor internal itu kita bisa lihat ya quality dari sistem itu understandability. Ya. Seberapa sulit memahami source code saat ini. Ya, jadi dari faktor internal ya kita lihat sistem itu sendiri itu ya. Susah nggak untuk dipahami? Ya, variabelnya dikasih keterangan nama atau tidak yang mencerminkan fungsinya itu salah satu contohnya. Ya, mengenai understandability. Kemampuan kita bisa memahami sistem tersebut. Kemudian documentation. Seberapa banyak dan dalam bentuk apa gitu ya dokumentasi sistem, apakah dia lengkap, konsisten dan terkini. Ya. Kemudian data, apakah data ini eksplisit untuk sistem ataukah memang datanya berbagi dengan sistem yang lain gitu ya. Terus kemudian sejauh apa duplikasinya, terus kemudian apakah datanya up to date, apakah konsisten ya kita bisa lihat. Kemudian performance, apakah kinerja aplikasi sudah memadai seperti yang diinginkan ya. Kemudian dari programming language, ya, apakah compilernya masih tersedia saat ini gitu ya. Kemudian configuration management, apakah dikelola dengan configuration management, karena di sini kalau menggunakan configuration management itu akan terrecord ya ketika nanti suatu tim melakukan configuration management, tim yang lain itu hanya bisa cukup melihat configuration manajemennya, itu nanti dia bisa melakukan hal yang sama gitu ya untuk melakukan konfigurasi. Kemudian tes data, ya, apakah terdapat data pengujian untuk sistem, ya data testingnya ada atau tidak, apakah ada catatan tes regresi ketika suatu fitur itu ditambahkan, apakah dia itu memang merubah dari flow-nya yang lama atau tidak, dan nilainya seberapa perubahannya ya, ataukah apakah dia malah menambah kesalahan dari fitur yang kesalahan yang dilaporkan ya dari fitur yang lama atau tidak ya. Itu bisa digunakan serangkaian tes. Nah, kita lihat datanya ada atau tidak di dalam legacy system tersebut. Kemudian personal skill, apakah ada orang yang punya keterampilan maintenance ya. Apakah ada orang yang sangat berpengalaman dengan sistem, ini juga penting juga ya untuk kita ketahui. Nah,
untuk menilai technical quality of system ini idealnya penilaiannya harus objektif ya. Kita sebagai misalkan profesional menilai suatu sistem itu harus objektif ya. Tapi terkadang tidak objektif ya. Penilaiannya itu berdasarkan pertimbangan organisasi atau politik ya. Contohnya ini jika dua bisnis bergabung ya, mitra yang paling kuat itu akan pakai sistemnya dan sistem yang lain akan ditinggalkan. Padahal bisa jadi sistem yang dia punya itu nilai bisnis atau kualitas teknisnya itu lebih rendah dari sistem yang tanda kutip kalah itu ya, yang pemiliknya atau yang mitra yang pemiliknya kalah join gitu ya. Nah, contoh yang lain, jika tidak ada anggaran untuk transformasi pada waktu tertentu, itu sistem maintenance mau nggak mau ya harus dilakukan. Biasanya ditulis ya untuk dana maintenance saja, karena nggak ada dana untuk transformasi sistem. Ya, meskipun menghasilkan biaya jangka panjang yang lebih tinggi, ya meskipun biayanya ini sangat tinggi, gitu ya. Nah, jadi ya nggak ini ya nggak dipedulikan, gitu ya. Nah, ini tadi materi pembahasan pada kesempatan kali ini kita tadi sudah pelajari mengenai legacy system, review dari materi yang kemarin mengenai legacy system, ya. Terus kemudian ada juga bagaimana mengakses atau mengukur suatu legacy system dari pertimbangan bisnis dan pertimbangan teknis. Untuk itu materi kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.